Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ustadz Puji Hartono, yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini, khususnya kepada para jamaah salat subuh yang telah diberikan nikmat kesempatan untuk bisa berjamaah salat subuh di pagi hari ini dan juga bisa menikmati nikmatnya puasa bulan Ramadan pada tahun ini, dan juga tentunya tidak kalah nikmat yaitu kita masih menikmati kesehatan, di mana pagi hari ini kita dengan ringan melangkahkan kakinya untuk datang di Masjid Al-Furqan ini untuk bersalat jamaah subuh bersama-sama. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita mendapatkan kehormatan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Haji Puji Hartono. Beliau dari Lampung, dan saat ini maksudnya beliau tanggal lahir beliau adalah dari Lampung, dan saat ini beliau berdomisili di Bantul, Jogja. Dan pagi hari ini seperti acara dialog sebelumnya, bahwa insya Allah tema dialog pada pagi hari ini akan mengambil tema mengatasi kegundahan. Mengatasi kegundahan. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, seperti dialog-dialog sebelumnya, untuk dialog subuh pagi ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan atau tausiah yang insya Allah akan disampaikan selama kurang lebih 20 menit, Ustaz. Dan untuk sesi kedua yaitu tanya jawab sampai waktunya memungkinkan nantinya. Dan sebelumnya marilah kita ketahui terlebih dahulu kurikulum vitae atau riwayat beliau. Nama Haji Puji Hartono BBA, tempat dan tanggal lahir Lampung tahun 1970, dan alamat sekarang yaitu di daerah Tironir Molo Kasihan, Bantul, Jogja. Beliau alhamdulillah dikaruniai 6 putra, 1 istri. 1 istri, 6 putra. Alhamdulillah, Ustaz. Dan riwayat pendidikan beliau adalah strata 1 di Institut Business Management, yaitu jurusan Bachelor Business Administration. Dan jabatan beliau saat ini yang terakhir adalah pengasuh pesantren masyarakat Jogja. Baiklah, jamaah yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama paparan beliau selama 20 menit yang mengambil tema mengatasi kegundahan. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama-sama, dan kepada Ustadz Puji kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dan seterusnya memberkahi kita dengan kasih sayangnya yang sempurna. Lalu harapan kita yang terakhir adalah meninggal dunia dengan husnul khotimah,
Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan manusia itu romantikanya adalah kebingungan. Jadi banyak orang bingung. Lalu banyak juga orang yang sedih. Kesedihan itu pasti melanda manusia. Banyak orang yang lemah. Lemah itu bagian daripada romantika kehidupan manusia. Lalu malas. Kemalasan itu bagian daripada yang terjadi pada kita. Lalu ketakutan, lilitan hutang, intimidasi orang lain, dan sebagainya. Ini sepertinya akrab dengan orang-orang modern. Karena orang-orang modern itu diatmosferi dengan atmosfer materialisme. Sehingga kalau Bapak Ibu pulang ke kampung, enggak bawa mobil dan sebagainya, itu sudah, kalau imannya enggak kuat, kalau enggak ngaji di Al-Furqan, ini sudah gundah gulana. Dipaksa-paksa harus pinjam, harus sewa dan sebagainya. Karena masyarakat di kampung sana juga melihat, waduh itu Pak Barjo itu dulu berangkat miskin, pulang miskin juga. Ngapain pergi-pergi jauh gitu loh. Jadi sudah diatmosferi dengan atmosfer materialisme. Dan ini sangat menyedihkan. Ini sangat menyedihkan. Itulah yang terjadi saat ini. 10 tahun terakhir ini nampak. Dulu saya naik pesawat itu sedikit sekali yang naik pesawat. Sekarang naik pesawat persis seperti naik bis. Kalau dulu yang naik pesawat sudah mulai, yang sudah intelek, sehingga pakaiannya itu enak dipandang. Nah, sekarang itu tukang-tukang naik pesawat. Pakaiannya seenaknya sendiri. Tempatnya AC dia ngerokok. Kalau diingatkan baru dimatikan. Nah ini perubahan yang terjadi pada masyarakat kita. Dulu ibu-ibu itu kalau habis mandi, itu kelihatan rambutnya keluar rumah itu malu sekali. Sekarang enggak. Malah habis mandi terus naik motor sama gini-gini rambutnya. Itu. Sekarang seperti itu. Nah, gundah gulana. Ternyata Bapak Ibu itu juga terjadi pada masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Umamah. Abu Umamah itu adalah seorang sahabat Nabi sahabat dari Ansor. Dia duduk termenung di masjid di luar waktu sholat dengan tatapan mata yang kosong, jauh menerawang. Kemudian tidak beberapa lama Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid dan menghampiri Abu Umamah lalu bertanya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Umamah, aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat. Apa yang terjadi denganmu? Abu Umamah menjawab, ya Rasulullah, saat ini aku dalam kesulitan. Ya Rasulullah, kalau di PKT, saat ini sebentar lagi saya pensiun. Ya Rasulullah, saat ini dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, ya Rasulullah tanggal 21 Juni nanti saya membayar utang. Ya Rasulullah dan sebagainya. Ini kegundah gulanaan seorang Abu Umamah mewakili warga PKT khususnya Masjid Al-Furqan. Ternyata tenang aja Bapak Ibu sudah ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Kita selesaikan dengan cara apa? Ya kita punya Allah, punya Rasulnya, punya Al-Quran. Nah, ini kita selesaikan dengan baik. Kita selesaikan dengan binaan, bukan binasaan. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Rasulullah saat ini aku dalam kesulitan membayar hutang. Ini Abu Umamah loh, bukan Jamaah Al-Furqan ya. Jamaah Al-Furqan cuma teman-temannya aja. Teman-temannya Abu Umamah yang juga punya hutang. Ya, Bapak Ibu saya doakan, insya Allah tahun 2021 hutang Bapak Ibu lunas, Allahumma amin. Pak kok suwi banget lah ya tembe medun wingi. Utang itu. Lalu Rasulullah berkata, aku akan mengajarkanmu wahai Abu Umamah beberapa perkataan positif
Jadi Rasulullah itu trainer. Perkataan positif, semangat pagi. Are you ready? Yang senang sehat katakan saya. Yang senang cerdas katakan saya. Yang senang kaya katakan saya. Kalau kaya itu suaranya besar sekali. Karena semua orang pengen kaya. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang itu dicukupi oleh Allah kebutuhannya, bukan doanya. Kalau semua doa kaya, semua kaya nanti gimana? Enggak ada karyawan. Semuanya juragan. Jadi tadi Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan memberi apa yang kita doakan. Ya ada beberapa doa kita yang kita kabulkan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, saya akan ajarkan kamu wahai Abu Umamah, yaitu kalimat-kalimat yang positif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala kesulitanmu dan melunasi utang-utangmu. Bacalah doa ini. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ustaz, nanti kalau udah 20 menit saya langsung disapa. Karena saya trainer Pak, kalau ngomong bisa 8 jam. Ada aja itu. Mari kita berdoa. Ini doanya Rasulullah yang diberikan sama Abu Umamah. Sebetulnya adalah doa untuk kita semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gelisah dan sedih, dan aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung denganmu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung denganmu dari beban hutang dan penindasan orang lain. Itu adalah doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Umamah. Nah, mestinya ini anak-anak kecil kita mulai diajarkan doa ini. Nanti sesing di internet atau tanya sama Ustadz Ali Hamdi atau tanya sama Ustadz Aziz. Ini doanya ini kita hafalkan supaya enggak terlambat seperti kita ini pada punya hutang semua. Iya kan? Salah satu orang enggak jadi masuk surga itu karena mati punya hutang. Menyedihkan sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Abu Umamah membaca doa ini, ya, setelah Abu Umamah membaca doa ini, menurut pengakuan Abu Umamah radhiyallahu anhu, setelah ia mengamalkan dan membaca doa yang diajarkan Rasulullah tersebut, Allah menghilangkan kebingungan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, ketakutan, dan utang-utangnya dapat dilunasi. Hadis riwayat Abu Daud. Di samping mengamalkan dan membaca dua doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tersebut, ketika seseorang diterpa banyak masalah, dirundung kegundahan dan impitan hidup, Rasulullah juga mengajarkan kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah, kata Rasul, kata Allah itu, cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami dan sebaik-baik pelindung kami dan sebaik-baik penolong kami. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jamaah yang dirahmati Allah,
Sesungguhnya orang-orang yang sesungguhnya ini pada suatu hari ada cerita seperti ini, sebagaimana terdapat dalam hadis bahwa ketika seorang datang menghampiri Nabi lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang non-muslim telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah kepada mereka." Kemudian Nabi menjawab, "Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir." Karena yang menakut-nakuti musuh Allah itu Allah, bukan kita. Bukan kita. Jadi 300 pasukannya orang Islam, 3.000 pasukannya orang kafir itu kalah. Karena yang menakut-nakuti itu Allah, bukan kita yang menakut-nakuti. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, mari ketika kita dirundung masalah, kembali kepada Allah, kembali kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Karena semua diatur oleh Allah. Semua. Ini saya duduk di sini, Bapak Ibu duduk di situ, terus ada yang berdiri pulang, itu di sana sudah tercatat. Ya, sudah dicatat sama Allah. Sudah dicatat. Di Lauhul Mahfuz sana sudah dicatat. Ada yang duduk di sini kelihatannya mendengarkan tapi tidur, itu sudah prestasi luar biasa. Sudah prestasi luar biasa karena ada di majelis taklim. Rasulullah bersabda, "Tafaru sa'atan khairu min ibadatin sabilal sannah." Barang siapa yang bertafakur sejenak, mendengarkan pengajian sejenak, taklim sejenak, maka pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 70 rakaat. Allahumma amin. Iya, Bapak Ibu, karena saya baik hati, 15 menit sudah saya selesaikan pemaparannya, dan kita sekarang kalau bisa ini diamalkan aja, nggak usah ada yang tanyalah, mau tanya tuh. Tapi boleh tanya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Para jamaah yang dirahmati Allah, itulah sedikit paparan yang disampaikan oleh Pak Ustadz Pujiartono. Untuk sesi pertanyaan pada kali ini, silakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan. Tentunya tema batasannya adalah sesuai dengan tema pada pagi hari ini ya. Baik, silakan Pak Guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak? Nama saya Guntur. Terima kasih Pak atas kesempatan. Saya mau tanya atas dicatat tadi, Pak. Yang dicatat tadi. 50.000 tahun atau 40.000 tahun sebelum semua diciptakan, semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz, di kitab yang nyata. Terus takdir itu yang sudah terjadi Pak ya katanya. Yang belum terjadi kodok. Kodok bila bisa dirubah dengan doa-doa. Berarti yang sudah tertulis 40.000 tahun atau 50.000 tahun yang lalu sebelum diciptakan bisa dirubah sama Allah sendiri, begitu Pak. Jadi tadi Bapak bilang saya duduk di sini, Bapak duduk di sana, 50.000 tahun sudah tertulis Pak ya. Itu berarti bisa dirubah Pak ya. Jadi takdir yang kodok, bukan takdir kodok seseorang dengan lewat doa-doa, begitu. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak. Iya, saya jawab langsung. Iya, alhamdulillah Pak Guntur tanya sendiri dijawab sendiri. Jadi alhamdulillah, jadi nggak perlu ada jawaban. Silakan yang lain. Ya. Pak Guntur hanya butuh legitimasi. Ya, jadi Ustadz itu harus cerdas. Kalau jamaahnya sudah cerdas, jangan dicerdasi lagi. Nanti bingung, ya toh. Jadi mudah-mudahan kita ini percaya sekali bahwa ini adalah atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Yang lain. Silakan, yang lainnya. Pak Guntur, sudah puas Pak ya? Alhamdulillah. Yang lainnya silakan Bapak-bapak atau Ibu di belakang kalau mau menyampaikan pertanyaan Bu, silakan. Berarti ini tidak ada yang gundah Ustaz. Semuanya bahagia, alhamdulillah. Mari, Pak Guntur boleh 2 kok pertanyaannya. Oke, yang belakang.
Jackson. Mas, Iya. Mas. Ah, ini Berarti orang Furqon ini udah subhanallah. Apa saking banyaknya masalah nggak bisa keluar dari lisannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kan Ustadz namanya Mas, namanya siapa? Nama saya Farid Enggal. Hendra. Nama saya Farid. Farid, ya Farid. Kalau tadi kan membahas tentang kegundahan di bidang biasanya kan bidang orang tua. Nah, kalau saya sendiri dari bidang siswa, saya siswa SMA IPK. Kami para murid gundah sekali dalam proses pembelajaran yang dimana nanti kita lulus SMA tentunya ingin kuliah. Kegundahan terbesar saya yaitu memilih jurusan mana yang nantinya saya tempuh. Nasihat terbesar Ustadz untuk kami para murid yang sedang gundah. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, silakan Pak Ustadz. Langsung Ya, aja. terima kasih. Farid, kamu beruntung ketemu saya ya. Insya Allah ini adalah nasihat yang insya Allah membuat kamu jadi nggak gundah. Orang itu nanti akan hidup dengan keahliannya. Dengan keahliannya. Keahlian talent yang bawaan sejak kecil lalu dia hidup, atau keahlian yang dia usahakan terus-menerus. Nah, kalau seperti Farid ini, tak kasih contoh. Dulu ada orang namanya Rudi Hartono. Rudi Hartono itu adalah orang yang hidup dari keahliannya. Dia itu pemain badminton, juara All England 8 kali. Sampai hari ini belum ada yang menyamainya. Itu dia hidup dari keahliannya olahraga. Ya, namplek bulu itu ya, namanya bulu tangkis. Bulu ditangkis-tangkis itu namanya bulu tangkis itu. Atau badminton. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada Rudi Hadiswarno. Rudi Hadiswarno itu dia dulu nyukur bapaknya itu dimarah-marah. Karena nyukur bapaknya jelek sekali. Rudi, kamu bapak sudah jelek, cukurannya jelek, gimana? Biar lengkap penderitaannya bapak, kata Rudi. Akhirnya tapi dia belajar ke Australia. Terus muncullah salon namanya Rudi Hadiswarno. Sekarang itu orang kalau keluar dari salonnya Rudi Hadiswarno itu seperti udah ganteng sama cantik. Padahal biasa-biasa aja. Oh, aslinya enggak ganteng, aslinya juga enggak cantik kan? Itu hidup dari keahliannya. Terus ada lagi Rudi Khairuddin. Rudi Khairuddin itu dulu waktu dia masak pertama kali untuk bapak ibunya, marah bapaknya. Rudi, masak kok enggak ada apa-apanya? Katanya sayur bening, Pak. Sayur bening itu harus bening, original. Dimarahin sama bapaknya, akhirnya dia belajar kemana-mana, akhirnya sekarang dia jadi koki terbaik se-Indonesia. Namanya Rudi Khairuddin. Ibu-ibu sering dengerin. Ibu-ibu tahun 2017 nanti insya Allah akan muncul resep yang luar biasa, oseng-oseng godong pring. Dan nanti akan ditambah dengan oseng-oseng protolan sendal dan sebagainya. Itu dicatat sama ibu-ibu. Saking percayanya sama. Nah, Mas Farid, nanti apa yang Anda sukai, itu yang diambil jurusannya. Yang disukai, yang nyaman. Misalnya nanti Anda ambil jurusan ekonomi, sudah. Ambil jurusan ekonomi, sudah. Semenjak semester pertama kuliah, Anda sudah nulis setiap hari. Alhamdulillah, ya Allah saya sehat, saya cerdas, saya cepat lulus, saya kaya, saya sejahtera, saya memaafkan, saya nyaman, saya bahagia, saya amanah, saya jujur. Alhamdulillah. Dari iklan-iklan ekonomi, cari semuanya. Jadi Anda ahli di dalam itu. Nah, sekarang anak-anak ditanya, kamu mau kuliah di mana? Kasih tahu enggak ya? Loh, kalau anak saya tak cemplungin sumur itu. Masa ditanya gitu? Kamu mau jurusan apa? Kayaknya jurusan Bandung deh. Gimana sih?
Farid tenang aja, nanti tak kasih nomor HP saya. Kalau bingung nanti kamu tak marahin karena sudah saya kasih masukan ya kan. Ya tenang Farid, Kang Puji ini dulu pengennya jadi guru. Tapi bapak saya masukkan saya ke SMA. Akhirnya saya lulus SMA tahun 90. Lalu saya ke Jakarta. Uang 500.000 cuman habis seminggu di sana. Saya bingung. Lalu saya dibawa seseorang ke Gontor. Dimasukkan ke Gontor, tapi ternyata enggak dibiayai. Sehingga saya ditagih terus selama 3 bulan. Saya malu. Akhirnya saya keluar tanpa syarat. Terus saya pindah ke ngisorannya Gontor, namanya Babu Salam di Madiun. Di situ saya belajar 3 bulan lagi, ditagih terus. Kebiasaan saya kalau ditagih mesti keluar lagi saya. Terus saya pindah ke Taklimul Quran di Solo. Di situ saya bisa 365 hari. 1 tahun maksud saya. Di pesantren itu saya 1 tahun karena gratis. Saya gratis. Kalau pagi saya jualan tempe. Tempe santri. Nah itu kerjaan saya. Pakai sarung, pakai baju. Bajunya enggak kayak gini. Ini lumayan bagus sekarang ya toh. Bajunya baju koko itu jualan tempe. Terus saja. Saya ikuti perjalanan hidup saya. Ternyata saya akhirnya jadi guru juga. Guru TPA, guru ngaji, guru. Dan sampai sekarang ini kan ngajar ini. Jadi guru ini. Tapi tenang, saya hidup dari usaha saya jadi seorang pengusaha. Saya ada 6 perusahaan, jalan semua, alhamdulillah itu sanggup ibadah saya. Jadi Farid tenang saja, don't worry, be happy. Tenang saja, nanti kerjakan aja yang kamu sukai dan kamu ahli di dalamnya. Kamu ahli di dalamnya, jangan tanggung-tanggung. Jangan ikuti temanmu kemana ikut, jangan. Punya karakter, tunjukkan dirimu dan itulah yang orang itu akan disebut orang itu karena kebiasaannya. Pak Pedro tempe, karena jualan tempe. Kang Puji air VO2, karena jualan air VO2. Kang Puji trainer, karena saya trainer. Itu jadi tenang, Farid itu biasa. Karena memang sejak kecil anak-anak punya cita-cita sama ibunya pada diseneni. Mama, aku mau jadi dokter. Dokter apa? Kejual rumah kita kalau dokter nanti. Tahu nggak kamu masuk ke dokteran? Tahu nggak? Kau ngatus 50 juta, ngerti lah? Dungo sing biasa-biasa wae. Ora kabul malah tobat kowe. Nah, itu yang itu ibunya, bapaknya. Coba Bapak Ibu kalau anaknya punya cita-cita apa saja. Misalnya anak saya namanya Aisyah. Aisyah kamu jadi apa? Dokter hewan. Yes, tenang aja. Besok Bapak siapkan lahan yang luas. Kamu ngingu kambing, bebek, entok, senang aja. Itu udah dokter hewan, tenang aja ya. Kamu pelajari itu nanti. Jangan dimatikan. Dokter hewan apa? Kamu mau nyuntik bokong sapi? Jangan menghancurkan mimpi itu. Ya, itu bunda sebentar lagi lulus ya Farid ya. Kita doakan Farid lulus dengan nilai terbaik. Kalau nilainya pas-pasan biasa aja. Bapak ibumu juga dulu nilainya pas-pasan, santai aja. Ya, ini bapak-bapak yang hadir ini nilainya pas-pasan semua. Ini enggak pinter-pinter amat. Paling yang pinter cuma 4 orang di antara ini. Santai aja, matematikanya dapat 6 paling. Itu udah prestasi, 4 banyak ini. Karena zaman dulu tuh nilai betulan. Zaman kita Pak, beda dengan sekarang. Nilai imitasi. Ya, terima kasih Farid. Ananda Farid, sudah cukup? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Ananda Farid sukses ya. Amin. Untuk selanjutnya silakan. Ada Pak? Ya, ada Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suharyoso Pak. Ya pada Ba'da Subuh ini alhamdulillah diberi kesempatan untuk dialog kali ini Pak. Jadi pada masyarakat sekarang itu kalau kita perhatikan Pak Hartono ya, itu masyarakat yang serba instan maunya gitu. Padahal yang kita lihat di lapangan realitanya tidak ada sesuatu yang diciptakan dengan instan, selalu melalui proses. Baik itu proses yang mudah maupun proses yang sulit. Nah, di dalam benak kita kadang-kadang anak didik kita atau bahkan kita sendiri
melihat sesuatu dari hasil yang tampak atau hasil yang nyata. Tidak melihat atau jarang kita melihat bagaimana proses di dalamnya, bagaimana dilaluinya. Nah, untuk menempa generasi yang akan datang itu mungkin Pak Ustadz punya kiat-kiat. Bagaimana kita melihat apa sebenarnya yang terjadi di balik itu semua. Karena apa? Karena saya melihat hikmah biasanya itu kita miliki atau kita akan dapatkan apabila kita mampu untuk menggali apa yang ada di baliknya ini. Nah, mungkin Pak Ustadz punya kiat-kiat apa agar kita itu selalu bersabar atau selalu mampu menempa diri kita agar atau memotivasi agar kita tahan banting terhadap kondisi ini sehingga tidak kita selalu ingin segera sukses, ingin segera berhasil. Ini mungkin kiat-kiat apa yang kita tanamkan kepada saya dan generasi-generasi muda yang lain. Mungkin itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Yoso. Pak Yoso, ini memang nah ini gundahnya orang tua ini. Jadi anak saya 6, yang kedua itu perempuan. Sekarang sedang pesantren Ramadan di Gontor, ya kan? Saya letakkan, saya daftarkan, bayar 300.000, 15 hari saya tinggal pulang. Dapat sehari dia telepon nangis. Dia telepon nangis, Pak, saya minta pulang. Temanmu banyak enggak di situ? Banyak. Pada nangis enggak? Oh, silakan nangis berjamaah. Santai aja. Karyawan saya ada 3 orang, Arif, Arta, sama Bagong. 3 orang. Dengerin saya telepon, dia nangis. Aku yang punya anak aja senyum-senyum kok. Dia nangis lu. Kang Puji kejem sambil gini-gini. Oh, kowe lanang solihah kowe ya kamu. Biarin. Nah, ini proses. Bapak Ibu kalau punya anak itu titipan. Anak kita itu titipan. Lepaskan aja enggak apa-apa, doakan. Kenapa anak kita bawa motor jatuh? Karena mau berangkat sudah dia apa bilang, awas lo jatuh lo kamu, awas lo hati-hati lo. Jatuh betulan. Begitu jatuh betulan Bapak Ibu malah bangga. Nah toh, omongan ibu terkabul toh, lihat tuh. Itu karena doa kita. Nak berangkat. Di jalan hati-hati. Lalu lintas kamu patuhi, pulang selamat sampai tujuan kamu. Ya kan? Selesai. Tabrakan betul. Takdir Pak Guntur. Ya toh, takdir itu tapi kan sudah positif kalimatnya. Nah Pak Yoso, saya itu sekarang punya 6 perusahaan. Salah satu perusahaan saya itu setiap bulannya itu omsetnya 7-10 miliar. 7-10 miliar itu salah satu perusahaan saya. Tapi dengarkan proses perjalanan saya. Dari Gontor ke Babu Salam. Dari Babu Salam ke Taklimul Quran. Dari Taklimul Quran saya ke Jogja jadi jamesbon, jaga masjid dan resik-resik kebun. Saya adzan, saya qiraah, saya ngajar ngaji TPA terus saja. Sampai 12 tahun saya enggak pulang. Nangis saya enggak kirimkan ke Lampung beritanya. Lapar enggak saya kirimkan ke Lampung beritanya. Mungkin karena saya lahir tahun 70 itu sama dengan Bapak, masih kuat orang-orang lahiran 70 itu. Lahiran 80 itu loh. 80 apalagi lahiran tahun 92 itu. Wah, itu nek cara kerupuk wis kerupuk amem gitu. Burung digoreng wis amem gitu. Nah, Bapak Ibu ngomong sama anak-anak kita apa adanya. Sejak kecil ngomong yang jelas. Iya, kamu mau jadi apa besok kalau besar? Mau itu udah masih SD kelas 2 sudah tak tanya gitu. Saya mau jadi pelatih sepak bola. Yes, ora apa-apa. Nanti SMP juga berubah cita-citanya. Jangan terus saja. Begitu nanti dia SMP kelas 3, kita sudah mulai bisa berbicara. Nah, insya Allah. Salah satu produk saya itu kenapa saya bisa sampai seperti ini itu produk yang ke-9. Saya jualan pulsa gagal. Saya jualan Mira. Mira itu adalah sabun untuk pembersih muka supaya putih. Karena saya enggak putih-putih berarti konsumen enggak percaya. Nah, terus saya enggak lalu. Saya jualan Haku untuk menghilangkan flek-flek. Enggak. Habatus Sauda. Saya enggak sukses juga. Jualan teh saya. Sampai ke-9 baru VO2. VO2 ini tahun 2010 16 Mei. Saya mulai jualan itu tahun 2004. 8 tahun nggak ada apa-apanya, jalan terus. Dan yang saya syukuri saya nggak punya hutang dalam usaha itu. Kalau ada uang ya saya belanjakan, kalau enggak kita pelan-pelan
jual barangnya orang, ambil, kembalikan terus saja. Bapak Ibu, memang anak-anak kita sekarang diajari proses. Orang Jakarta itu marah-marah sama bapaknya. Pak, berhenti dulu, itu ada ATM, mbok ngambil. Kamu ngambil aja nggak bisa kok. Ambil, kan saya pengen beli sepatu. Nggak ngerti kalau ATM itu harus apa? Nabung dulu. Karena taunya ATM ngambil uang. Nah, putra-putranya teman-teman PKT ini beda sekali. Lepas ke Jogja Pak, kasih dana secukupnya, biar dia hidup di sana. Atau dekat-dekatkan dengan rumah saya. Nanti biar tak kasih tahu, biar hidup nanti kalau sakit, biar aku yang ngurusi. Sakit dek, biar aku ya wis pernah sakit kuno kuwi, engko mari tenang wae. Tapi ya karo diobati. Anak sakit sekarang ibunya ngebel, piye le? Wis arep mati po. Ngapain kayak gitu? Nah, Pak Yoso memang agak berbeda sekarang. Yang kita harus push itu, nah, ibu-ibu beli, silahkan beli. Ibu-ibu silahkan beli buku tentang hidup ini. Bagus, karangannya orang luar negeri tapi bagus. Namanya Berpikir dan Berjiwa Besar. Berpikir dan Berjiwa Besar. Harganya 32.000, silahkan beli. Silahkan beli. Karena kalau saya mau bilang, beli buku saya, Spiritual Problem Solving, nanti dikira saya iklan. Padahal sebaiknya beli buku saya itu daripada beli yang itu. Tapi enggak apa-apa, yang umum itu, ya itu saya sarikan menjadi Spiritual Problem Solving. Saya tulis itu sudah cetakan yang keempat sekarang bestseller. Yang kedua Spiritual Quantum Smile, biar orang senyum itu cetok. Senyum ini kalau mau dapat jasprotan ini senyumnya agak cetok. Simestrit. Iya Pak, tenang, damai. Kalau pas nggak dapat apa-apa, senyumnya nggak simetris. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pak Yoso, kelemahan kita itu. Terus yang kedua, Bapak Ibu supaya anak kita nyaman di mana-mana, jangan kasih makan barang haram. Jangan masukkan ke dalam perutnya barang haram. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu punya rezeki dan sebagainya yang ragu-ragu dan sebagainya, jangan sampai masuk ke dalam perut anak kita. Jangan sampai masuk dalam perut anak kita, karena kita dalam bertransaksi, dalam hidup yang modern ini kadang-kadang kita muncul barang-barang haram itu ke tangan kita. Begitu barang haram itu ke tangan kita, cari Pak RT, kasihkan Pak RT, belikan konblok, pasang di jalan itu. Biar diinjak-injak mobil, motor, diinjak-injak kita. Jangan juga jadikan pagar rumah kita, jangan. Pagar rumah kok barang haram, barang subhat, jangan. Bapak Ibu, itu penting. Anak kita jangan sampai kemasukan. Nanti anaknya manut-manut. Kalau barang yang masuk itu barang-barang yang halal. Jadi itu, Pak Yoso, saya kira itu. Nanti tak kasih nomor telepon saya atau nomor HP-nya 0818252637. Nah, nanti kita bisa konsultasi. Terus mendidik anak, saya kan punya anak 6, alhamdulillah ya. Saya nggak pernah mendidiknya, yang mendidik istri saya pergi-pergi terus. Silakan. Ya, baik. Nanti Pak Yoso dikasih nomor HP-nya. Sekalian HP-nya juga, Pak Ustadz. HP-nya sekalian. Baik. Masih ada 10 menit sampai jam 6 atau 8 menit lagi. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Baik, ada ibu-ibu dari ibu. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Ya, ibu-ibu nanti dapat hadiah HP yang bolehkan suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak ya. Silakan namanya Bu. Mendoakan orang di Ibu, masjid. siapa namanya Bu? Sebentar Bu. Ibu siapa Bu? Ibu Abdillah. Abdillah. Hukum mendoakan orang Pak ya. Kalau kita kena musibah seumpama, terus kita minta didoakan di masjid, itu hukumnya gimana? 1 dan 2, untuk ibu-ibu yang sholat di masjid, itu pahalanya 1 kalau menurut Ustadz ya dulu, lalu kalau di rumah dapat 27. Terus pahala-pahala sholat jamaah untuk ibu-ibu itu
Kan tidak ada Pak, karena di hadis itu tidak ada bapak dan tidak ada ibu. Kalau kita di hadis itu, kalau kita tahu pahala sholat subuh dan isya berjamaah, kita akan merangkak ke masjid, itu tidak ada bapak-bapaknya dan tidak ada ibu-ibunya. Dan lain sebagainya itu tidak tersebut bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang saya tanyakan tuh, pahala sholat ibu-ibu di masjid itu cuma 1, dan pahala sholat di rumah itu 27. Dan satu lagi Pak, apakah kita di masjid itu boleh berhias? Karena tadi kemarin beberapa hari yang lalu tuh yang terawih itu banyak yang ya karena Allah suka keindahan, banyak yang pakai make up tuh Pak. Gimana hukumnya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Abdillah ya. Bu Abdillah, yang saya terakhir tak jawab. Bu Abdillah, ibu-ibu ke masjid itu boleh. Kalau bisa jangan pakai wangi-wangian, nanti tidak diuyak-uyak kucing nang dalan gitu. Karena wangi, ibu-ibu tuh boleh dandan untuk suaminya di rumah. Kalau ke masjid itu biasa saja. Tapi juga terus nyuruh sikatan gitu. Wah, kan suruh biasa aja, enggak sikatan itu ya ngeri gitu. Ya. Jadi gini, saya sulit ini, menjawab yang sholat berjamaah ini. Karena Bu Abdillah dulu sendiri sudah menjelaskan sedemikian rupa. Itu loh, sudah, ini enggak ada laki-laki, enggak ada perempuan. Kalau enggak ada laki-laki, enggak ada perempuan, berarti orang yang berjamaah itu ya dapat 27 derajat. Itu kalau perempuan memang sebaiknya di rumah, tapi tidak larang ke masjid. Nah, Al-Furqan punya tanggung jawab untuk buat musola perempuan. Nanti tulisi masjid Mahron Nisa, masjidnya perempuan itu. Jadi mendoakan orang itu boleh, Ibu. Mendoakan orang itu boleh. Saking pengennya didoakan orang sampai titip ke masjid. Itu jadi kadang-kadang juga ada yang lucu sambil bawa amplop isinya uang gitu. Kalau enggak ada duitnya enggak didoakan. Nah, itu yang enggak boleh. Kalau mendoakan itu orang itu boleh. Kapan saja, di mana saja, dimanapun berada kita boleh mendoakan orang tua. Orang yang telah meninggal dunia. Nah, setelah ini Bapak Ibu, Bu Abdillah setelah ini nanti tentang itu tanya sama Pak Abdillah sudah tahu sebetulnya itu. Karena itu sebetulnya titipan Pak Abdillah itu pertanyaannya itu. Jadi sudah tahu itu. Jadi monggo Ibu yang diyakini, yang mantep, mana yang dilakukan, lakukan saja. Jadi sehingga kita menjalani ibadah itu dengan ilmu. Saya kira demikian. Cukup Ibu, gimana? Alhamdulillah. Baik, satu lagi pertanyaan Pak Ustadz dari salah satu jamaah melalui tulisan. Pertanyaannya adalah bagaimana mendidik dan mengajarkan anak-anak mengelola uang yang kita berikan agar anak-anak tidak merasa didikte dan tahu membelanjakan harta titipan Allah. Iya, Bapak Ibu kalau punya anak banyak seperti saya, setiap bulan itu anak yang sudah SMP itu kita kasih, anak saya SMP sebulan 250.000, sudah itu aja. Cukup ya itu, enggak cukup ya itu. Yang penting kan dia makan di rumah. Nah kita enggak usah perlu kasihan. Pak saya mau beli sepatu mereknya Reebok misalnya, yang 1.080.000 itu ya suruh nabung. Atau nanti kalau dia ranking pertama atau kedua tiba-tiba kita belikan. Jangan terlalu banyak berjanji. Jadi nanti kalau mengelola uang itu kasihkan. Tapi kita juga lihat anaknya. Kalau anaknya boros, kasih tiap hari. Karena ada anak yang boros, ada anak yang pelit. Ya, itu hemat, maaf. Ya. Jangan bilang pelit ya, hemat. Padahal itu 11-12 itu pelit dengan hemat itu. Nah itu, jadi mudah ngatur uang untuk anak-anak itu mudah. Sampaikan, kalau dia minta yang berlebih, ini tak kasihkan kamu, tapi ini listrik nanti mati, enggak dibelikan pulsa listrik ini. Gimana kita enggak pakai listrik 7 hari?
Terus dari kecil disampaikan. Anak-anak kita itu kalau masuk Indomaret, Alfamaret, ngambil makanan yang dilihat pertama dulu apa? Halalnya. Pak, ini enggak halal ini. Wow, enggak halal kok dijual. Taruh lagi terus. Oh, karena banyak yang enggak halal, akhirnya dia marah menghadap sama penjaganya. Pak, Bu penjaga, kok ini enggak pada halal kok dijual toh gimana? Kalau anaknya Pak mungkin jangan, kalau saya enggak boleh, terus enggak apa-apa, ini memang enggak benar ini. Nah itu, jadi mereka jadi benar itu, jadi kuat itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lihat kalau nanti Bapak Ibu boleh searching di internet, ada apa namanya rujukan, tapi bukan rujukan yang nomor 1 bukan, tapi ini bisa untuk sedikit memahami karakter anak. Di situ ada Furukawa Takeji, seorang psikolog namanya Furukawa Takeji. Karakter anak berdasarkan golongan darah. Nah itu nanti lumayan itu bisa ibu-ibu coba ini uraiannya Furukawa Takeji. Golongan darah B, ya, bertanggung jawab, suka bergaul, banyak temennya, enggak cerdas-cerdas amat, ya, roto goblok, dan apa namanya, ya itu banyak itu saya sudah lupa. Nanti itu, tapi jangan dijadikan jangan dijadikan apa namanya acuan. Kowe darah encen B kok le, goblok tenan kok kowe iki. Jangan ini cuma untuk rujukan aja, untuk rujukan karena Furukawa Takeji itu juga apa namanya itu bagian daripada penelitian. Jadi ilmiah itu, sampelnya 1000 orang dan sebagainya untuk pendekatan saja. Ya, saya kira demikian. Ya, baik. Ada lagi Pak? Satu lagi kita beri kesempatan kalau ada. Ya, kalau tidak ada lagi karena waktunya sudah pukul 6 dan kita bersiap-siap bagi yang melaksanakan tugas pada pagi hari ini, kami persilakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan paparannya serta nasihat kepada kita semua. Dan terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu dalam mengikuti acara kuliah subuh, dialog subuh pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk itu kami atas nama panitia dan pembawa acara secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan apa yang telah kami sampaikan, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita akhiri majelis pada subuh hari ini dengan mengucapkan hamdalah serta kafaratul doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.